Bapa, Putra, Roh Kudus itu bukan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus itu hanya Putra saja, bukan Bapa, bukan Roh Kudus. Karena Yesus itu anaknya Bapa, berarti kodratnya sama dengan Bapaknya enggak? Sama. Jadi kalau dia disebut Allah, bukan dalam arti dia itu Bapa. Kodratnya itu loh sama dengan Bapa. Kodrat apa? Kodrat Allah. Itu loh. Jadi kalau berdoa jangan keliru lagi ya. Allah Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada itu Alkitab mengatakan gitu, itu tidak ada. Allah Bapa kami ya Allah Bapa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, kalau gitu Yesus itu siapa? Nah ya, sekarang kita tahu Allah yang satu itu siapa? Bapa. Yesus tadi menyatakan diri sebagai apa? Sebagai Allah. Tapi bukan Bapa itu. Ya. Mari kita baca sekarang. Di dalam Yohanes pasal 8. Ayatnya yang ke-42. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, Jikalau Allah adalah Bapamu, terus? Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Kamu akan mengasihi aku jikalau Allah itu Bapamu. Mengapa? Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Sebab aku keluar dari Allah. Kalau dia keluarnya dari Allah, tadinya di mananya Allah? Di dalamnya Allah. Ada dua Allah atau tetap satu Allah? Satu. Ya satu. Sebagai apa dia ada di dalamnya Allah ini? Ya, kita baca di dalam Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun pernah melihat Allah. Nah, tidak seorang pun pernah melihat Allah. Siapa yang dimaksud? Bapa. Ya, terus? Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa. Nah, di pangkuan Bapa ada apa? Anak tunggal Allah. Jadi kita berbicara tentang pangku Bapa. Jangan dibayangkan Allah itu seperti orang tua berjenggot panjang, rambutnya gundul, kayak patungnya apa? Patungnya anggur kolesom cap orang tua. Itu bukan gitu. Karena Allah itu tidak mempunyai bentuk, tidak dapat dilihat. 1 Yohanes 4 ayat 12. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Jadi wujudnya bukan seperti kuankong, bukan seperti salah satu dari pasien itu, bukan, tidak ada bentuknya. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Kita baca juga di dalam Yohanes pasal 5 ayat 37. Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Bapa yang mengutus aku, kamu tidak pernah mendengar suaranya, kamu tidak pernah melihat rupanya. Jelas? Jadi jangan bayangkan karena dia Bapa itu dia laki-laki. Allah itu bukan laki-laki, bukan perempuan, bukan banci. Allah itu gaib, Allah itu roh. Tidak punya jenis kelamin, makanya tidak mungkin dia kawin sama apa? Kalau bukan laki-laki kawin sama apa? Kalau bukan perempuan kawin sama apa? Dia tidak kawin, dia tidak dikawinkan, maka
Ketika di dalam dirinya ada yang disebut anak tunggal, itu pun bukan anak dalam pengertian biologis. Kayak dewa-dewa gitu. Naca itu, tahu Naca, dewa Naca. Yang pendek kecil itu kayak anak-anak bayi itu. Anaknya siapa itu? Hanya dewa yang bawa pagoda itu loh. Berarti ada bapaknya kan? Kalau Yesus disebut anak Allah bukan dalam arti itu. Sebab Allah itu tidak laki-laki, tidak perempuan, tidak banci. Allah itu bukan manusia. Tidak berbentuk seperti manusia. Maka dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 18. 1:18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Maka jangan ngarang-ngarang di pikiran kita. Oh, bukan Allah itu seperti Sun Gokong. Atau Allah itu seperti Kaisar Kuning. Tidak semuanya itu. Tidak seorang pun yang melihat Allah. Kenapa? Allah tak dapat dilihat. Kenapa? Tak seorang pun yang pernah mendengar suaranya. Tak pernah seorang pun yang pernah melihat bentuknya. Ya, terus ayat 18 itu. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa. Stop. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa. Nah, ketika kita berbicara pangkuan Bapa, jangan dibayangkan dia seorang laki-laki duduk bersila, lalu di pangkuannya ada anak kecil yang dipangku. Bukan gitu. Ini tidak berbicara tentang sosok biologis. Ini berbicara tentang makna teologis. Nah, kalau gitu yang disebut anak Allah ini siapa? Kita baca dari Ibrani pasal yang ke-1 ayat yang kedua. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya. Pada zaman akhir ini Bapa telah bicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Terus? Yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, oleh anak ini, Allah telah menjadikan alam semesta. Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi oleh anak ini Allah telah menjadikan alam semesta. Padahal kalau kita lihat Yohanes 1 ayat 1 dan 3 dikatakan Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia ini siapa? Firman tadi. Kalau menurut Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh firman. Dan Ibrani 1 ayat 2, segala sesuatu dijadikan oleh anak. Berarti firman itu siapa? Ya anak itu. Yang disebut anak Allah adalah firman Allah. Kita baca Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Firman itu yang telah menjadi manusia namanya Yesus ini. Jadi yang menjadi manusia bukan Allah Bapa ya. Allah Bapa tidak pernah jadi manusia. Yang jadi manusia adalah firman-nya. Terus? Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya
sebagai anak tunggal Bapa. Nah, jadi yang disebut anak tunggal Bapa siapa? Firman itu. Firman itu apa sih kalau bahasa biasa gitu? Perkataan. Betul? Nah, perkataan saya ini tempatnya di mana? Sebelum saya ngomong di mana perkataan saya ini? Di sini. Betul? Dalam wujud apa? Angan-angan, logika, pikiran. Betul? Nah, berarti perkataan saya itu terkandung di mana? Di dalam pikiran. Lalu, perkataan yang terkandung dalam pikiran ini terlahir dalam wujud kata-kata. Yang dikandung lalu dilahirkan, itu namanya apa? Kalau dalam dunia manusia, yang dikandung lalu dilahirkan, namanya apa? Anak. Maka firman-Nya Allah itu karena dikandung dalam Allah, lalu dilahirkan keluar dari Allah, dia disebut anak Allah. Jelas? Jadi kita tidak takut ketika mereka mengatakan lam yalid walam yulad. Dia tidak dilahirkan dan dia tidak melahirkan. Ya memang iya kok. Ketika Yesus itu disebut anak Allah, artinya bukan Allah itu kawin, itu bukan. Artinya dia adalah firman yang terkandung, tapi yang terlahir. Makanya ketika Yesus bicara di dalam Yohanes 8 ayat 42 tadi, Yohanes 8 ayat 42, 42. bacakan. Ayo Mbak. Kata Yesus kepada mereka, Mbak. oh, Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapa, itu akan kasih aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Kalau dia keluar dari Allah, tadinya di mananya Allah? Di dalamnya Allah. Sebagai apa? Sebagai firman. Lalu dia keluar dari Allah. Sebagai yang dilahirkan, diucap. Allah ada berapa? Kalau Allah satu, firman-Nya ada berapa? Firman tadi disebut apa? Anak. Anak yang cuma satu, itu namanya apa? Anak tunggal, maka dia disebut anak tunggal Allah. Sebab dia firman-Nya Allah yang satu. Gitu ya. Jadi jangan keliru lagi tentang ini. Malah ini banyak pendeta keliru saya dengar mereka khotbah. Wah, Yesus Bapa kita. Alkitab mana ngomong gitu? Itu loh. Ya. Ya ini yang kayak begini ini perlu kita luruskan. Nah, ada pertanyaan daripada nanti bingung terlalu banyak. Ada pertanyaan? Dari yang ini, dari yang kita bahas nanti. Kok makanya kalau ada kata-kata di satu kata Yesus Bapa Putra dan Roh. Yesus adalah nah itu. Itu ajaran sesat. Bapa, Putra, Roh Kudus itu bukan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus itu hanya Putra saja, bukan Bapa, bukan Roh Kudus. Ada orang baptis dengan cara itu kan? Aku baptiskan kau dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dengan pengertian.